Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya di Bara Masyudra Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persyaratan mata kuliah tugas akhir program atau TAP bagi mahasiswa alih kredit Universitas Terbuka. Artinya di sini kita akan hanya membahas masalah mahasiswa alih kredit ya. Mahasiswa alih kredit adalah mahasiswa yang telah menempuh program diploma pada sebuah perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang mana hanya pada program diploma. Artinya ada di D1 atau D2 atau D3 dan akan melanjutkan kepada jenjang sarjana atau S1. Lah, ini mahasiswa dari D1, D2, D3 dari seluruh Indonesia ini misalkan mau masuk ke Universitas Terbuka dan di sini akan menjadi titel sebagai mahasiswa alih kredit dari luar ya kan, dari luar PTN UT. Nah, sedangkan dari UT ke UT, misalnya dari UT Bogor mau ke UT Surabaya atau UT Semarang ke UT Pontianak atau UT Banda Aceh mau ke UT Makassar itu sama, artinya tidak ada perubahan yang signifikan antara mahasiswa alih kredit antar UT. Sedangkan untuk alih kredit beda, artinya dari PTN PTS Indonesia dengan UT, maka akan menjadi mahasiswa alih kredit. Nah, perlu diketahui bahwa untuk menjadi lulus di program sarjana Universitas Terbuka, mahasiswa alih kredit sama dengan mahasiswa murni lulusan SMA atau masukan SMA itu harus mencapai program TAP, yaitu tugas akhir program, yang mana persyaratannya sama saja, namun perbedaannya terletak dari jumlah SKS yang ditempuh. Jika mahasiswa yang murni masukan dari SMA ke UT itu kan 110 SKS. Nah, kalau dari mahasiswa alih kredit itu tidak dibatasi SKS-nya. Ya kan, berapapun kan tidak mungkin mahasiswa alih kredit harus menempuh 110 SKS sedangkan disesuaikan dengan jumlah tahun berapa dari D3 ke S1 ini hanya berapa tahun, misalnya 1 tahun atau 1,5 tahun atau berapa kan, paling lama kan segitu. Nah, kalau harus disesuaikan, kalau D2 ke S1 itu berarti 2 tahunan kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Jadi tidak perlu menunggu 110 SKS. Lah, SKS yang telah ditempuh di PTN asal itu akan diakumulasi dengan Universitas Terbuka dengan kurikulumnya dan dengan persetujuan SKS mana yang akan masuk di UT. Lah, misalkan mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh jumlah SKS di PTN asal yaitu 110-an ya, kemudian keterima di UT, jadi kan mahasiswa alih kredit. Nah, kemudian beliau itu SKS-nya telah dikoreksi oleh tim UT, maka misal yang 50 SKS masuk ke perhitungan IPK, sedangkan yang 60 SKS ini tidak diperhitungkan dalam IPK. Nah, SKS yang diperhitungkan dan tidak diperhitungkan ini itu sudah ketentuan dari UT. Jadi saya hanya menyampaikan saja ya. Nah, SKS yang tadi diperhitungkan dalam IPK inilah yang digunakan sebagai syarat pencapaian program TAP atau mata kuliah TAP ya kan. Jadi dari 50 SKS ini IPK-nya itu harus memenuhi persyaratan. Lah, apa saja persyaratan mahasiswa alih kredit yang bisa lolos atau lulus dari Universitas Terbuka, yaitu IPK-nya harus lebih besar sama dengan 2 dan telah memenuhi atau telah menempuh mata kuliah pendukung tugas akhir program. Berarti telah menempuh kan ya. Yang saya katakan ini adalah hasil dari percakapan saya dengan UT Semarang beberapa waktu lalu, kalau tidak salah itu tanggal 23 Februari ya. Nah, itu kita bahas itu ternyata mata kuliah pendukung TAP-nya harus sudah ditempuh dan IPK-nya lebih besar dari 2. Lah, kembali lagi kepada contoh yaitu 50 SKS yang tadi diperhitungkan itu harus memenuhi IPK-nya lebih besar dari 2 atau sama dengan 2. Lah, kemudian setelah paling tidak 1 semester ya di UT itu
mata kuliah apa yang telah ditempuh. Misalnya mata kuliah ini, ini bukan dari pendukung TAP, maka harus ditempuh dulu mata kuliah TAP-nya. Jika sudah mata kuliah TAP sudah ditempuh, terus IPK-nya yang tadi, yang 50 SKS, itu kan yang diperhitungkan di UT, maka lebih besar dari 2, maka ini boleh mengajukan TAP di UPBJJ tersebut, ya. Jadi jika sudah TAP, maka tinggal menunggu ujian TAP-nya, kemudian kita akan dinyatakan lulus setelah menempuh beberapa tahapan semester lagi, ya. Misalkan masih ada SKS yang belum ditempuh. Nah, seperti itu. Jadi intinya mahasiswa alih kredit itu harus menempuh mata kuliah TAP, pendukung TAP dulu, ya. Kemudian IPK yang diperhitungkan lebih besar sama dengan 2. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Saya akhiri, bila ada pertanyaan ya disampaikan. Terima kasih. Salam mahasiswa Universitas